Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat Dr. Sobari yang akan membongkar apa saja dosa-dosa Mas Anies selama menjadi gubernur di DKI yang tidak terrealisasi sampai sekarang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kampung Bayem. Kampung Bayem itu kampung di mana didirikan itu stadion Jakarta, namanya International Stadium of Jakarta. Wah, namanya begitu dahsyat. Tapi apakah yang terjadi, Bung? Anies itu tidak bisa terfokus kepada gagasan membangun Jakarta, tidak bisa menaruh fokus. Tiba-tiba beralih, membangun museum Rasulullah. Di belakang gagasan itu ada JK, membangun museum Rasulullah. Mana museum itu? Hilang. Ya, karena itu gagasan itu meletup begitu saja di tengah-tengah pemikiran tentang apa yang namanya program-program yang tidak bisa dikerjakan dengan baik, apalagi sebaik-baiknya. Tidak, Bung. Itu program letusan tidak bisa diwujudkan. Kemudian ini formula, Bung, formula E. Saya tidak tahu mengapa bukan formula A atau formula B. Formula E lah pokoknya. Barang yang nggak ada hubungannya dengan janji kampanye, nggak ada, Bung, nggak ada. Tiba-tiba meloncat ke Formula E, itu tanda apa, Bung? Tanda seorang pemimpin yang tidak fokus. Tanda seorang pemimpin yang pikirannya melayang-layang, diganggu pikiran-pikiran buruk, diganggu kegelapan. Lalu dia ingin itu Formula E itu menjadi, kalau program orang LSM itu namanya the program champion, the champion of the champion, supaya dia terkenang. Enggak, Bung, enggak dikenang orang. Stadion itu stadion enggak jelas. Saya tidak tahu hubungannya dengan warga setempat yang tempo hari mengeluh, menangis, tidak ada orang sebaik Anies. Bung, Anies dalam potret yang ditampilkan, dalam potret yang menampilkan dua orang kampung Bayem. Wow, itu Anies itu, Bung, demikian mempesona. Itu Anies dilihat dari potret mikro dengan mikroskop. Dengan mikroskop ketika kita melihat kuman Kampung Bayem, dilihat dari konteks keseluruhan adalah kuman. Itu kuman. Ya iya begitu, di urusan dengan kampung yang sedikit itu, yang kecil itu, wah, luar biasa. Itu potret kecil dari keseluruhan tanggung jawab Anies. Apalagi kalau itu dikait-kaitkan dengan Anies sebagai calon presiden. Alah, sebuah kampung semacam itu bisa Bung, dengan gampang diabaikan orang. Karena yang disorot ialah kapasitas yang namanya leadership capacity, kemudian peran dia sebagai the leader. Apakah dia punya kewibawaan sebagai leader, itu mempunyai wibawa yang besar, mempunyai pokok persoalan yang ingin diperjuangkan. Bung, yang ingin diperjuangkan itu perubahan. Gembel banget cara berpikir perubahan. Aku ini orang antropologi, aku ini orang yang mengerti apa yang namanya social changes, perubahan-perubahan sosial. Itu ada fokusnya, Bung, itu ada fokusnya. Jadi Anies punya fokus apa? Tiap saat cuma ngomong perubahan,
perubahan. Iya, perubahan itu ada fokus. Fokus yang besar, fokus yang betul-betul merupakan the champion dari the whole champion dalam proyek nasionalnya, Bung. Dalam proyek nasionalnya. Dia tidak punya. Kalau sekarang ini konstelasi politik dalam pilkada yang dibangun demikian rupa menjadi suatu himpunan kekuatan, semua kekuatan dibikin jadi satu, terpusat pada satu, dan lainnya tidak boleh ikut-ikut. Kalau dalam konstelasi politik macam ini Anies tertinggal, ya tertinggal, Bung. Tidak ada orang yang sengaja ingin meninggalkan Anies. Enggak, pentingnya apa? Tidak ada sesuatu tindakan politik yang disengaja. Pokoknya orang macam ini lupakan. Enggak. Buktinya, kalau itu mau dilupakan, apakah sebabnya? Partai-partai politik yang tempo hari mendukungnya sekarang melupakannya dengan nyaman, tidak ada perasaan bersalah melupakan Anies. Lalu Anies terbuang, Bung. Anies terbuang. Saya ingin menyebut keterbuangan itu dengan satu ungkapan metaforik. Dia sekeping debu seberat zarah yang kecil. Sekeping debu yang ringan ditiup angin perubahan, angin dunia politik yang menghembuskan Anies jauh ke depan, jauh ke belakang, jauh ke samping, kiri, ke kanan. Anies dibuang dan orang tidak bisa menemukan di mana adanya. Apakah itu sesuatu yang harus ditangisi, Bung? Hilangnya sekeping debu yang beratnya seberat zarah. Ya, itu hilang dalam proses politik. Hilangnya ya hilang, ya biarin aja hilang. Adakah orang yang mau menangis? Kalau orang ada yang mau nangis, ya nangis kalau kurang kerjaan. Nangislah kalau kurang kerjaan. Seolah-olah di Republik ini tidak ada orang. Anies pinter untuk menjadi dirinya sendiri. Iya pinter. Untuk kepentingan Anies menjadi Anies pribadi. Tapi untuk kepentingan Anies sebagai tokoh LSM, saya paham, Bung, sebagai tokoh LSM anak buahku. Boleh dikata dia tidak penting. Lalu Anies sebagai leader tingkat gubernuran, ya, Anies pintar sebagai dokter itu pintar untuk menjadi dirinya sendiri. Anies pintar untuk menjadi Anies, tapi untuk menjadi gubernur wala-wala persoalan penting tidak. Apalagi tiba-tiba, Bung, ada gagasan senteng Anies menjadi calon presiden. Tidak. Meskipun suara itu agak banyak jumlahnya, dan andai kata suara itu banyak sekali, andai kata dia bahkan menang, maka celaka, kita akan punya presiden yang jeringas-jeringis begitu. Akan punya presiden yang tidak punya fokus. Yang pandai ngomong, ya pandai ngomong sebagai Anies untuk menjadi Anies. Tepaki pandai ngomong sebagai Anies untuk presiden. Just forget it. Jadi, Bung, kalau sekarang ini dalam konstelasi politik pilkada, dia hilang dalam debu, ya hilang. Jadi tidak ada yang perlu ditangisi, tidak perlu kita menangis. Itu pikiran saya. Dr. Sobari belak-belakan membongkar dosa-dosa lama
Mas Anies Baswedan yang tak terselesaikan sampai sekarang. Contohnya kata beliau masalah Museum Rasulullah yang tak ada ceritanya sampai sekarang, pokoknya entah hilang kemana. Malah Mas Anies membuat Formula E yang tak ada hubungannya dengan janji-janji beliau. Jadi betul sekali saya cocok dan sependapat sekali dengan Dr. Sobari. Jadi Mas Anies ini orangnya pelin-pelan, mencela-mencela dan tak konsisten, tak bisa fokus. Segeralah sadar, segeralah cerdas bahwa dukungan kalian atau yang kalian junjung selama ini adalah orang yang salah. Dah, tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. Mas Anies hilang entah kemana, itu tidak jadi permasalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.